SPDT dengan mengusung tema batasan-batasan pergaulan remaja. Kepada Ustadz Suryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Alhamdulillah. Adakah yang hari ini nggak enak badan? Yang nggak enak hati? Yang baru bermasalah dengan si dia? Ada nggak? Oh gini, tak ulangi pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya, biar cepat. Ini pertanyaan kekinian. Adakah mbak-mbak yang putri itu punya si dia? Punya nggak mbak? Bentar ini tenanan ini. Ada nggak mbak? Kalau punya silahkan melihat saya. Kok lihat saya terus? Ya. Kalau yang pemudanya kayaknya belum begitu laku nih, jadi nggak perlu ditanyain. Baik teman-teman sekalian yang sangat kami hormati, berbahagia sekali, bangga sekali saya bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya, pemuda-pemuda yang setidaknya terbina, gitu ya, setidaknya terbina dari tingkat yang paling kecil, yaitu dari bapak ibu kalian, sak boten-boten, gitu ya, setidaknya orang tua memiliki perhatian serius, perhatian yang perhatian yang maksimal terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya, apalagi putra-putrinya tuh wis menginjak remaja. Nek lulus SD yang hari ini wisuda itu sudah masuk remaja belum? Hari ini ada yang di wisuda loh, ke pojok dewi itu. Dan tidak saya duga ternyata saya hari ini ketemu dengan murid-murid saya, Masya Allah, yang dari kelas 1 indil-indil sekarang sudah naik kelas 3 SMA ya, SMK ya Mas Dewan. Ini Naufal ini semester berapa ya? Harusnya semester berapa ya? Hah? Oh, orang semester 6? Oh, Masya Allah. Ternyata saya sudah tua ya, Mas Naufal ini dulu masuk dari kelas 1 SD, katanya saya juga masih kayak gini gitu. Masya Allah. Ini materi yang berat bagi saya gitu. Mergane kalau urusan dengan cah nom-nom, mestinya biasanya mereka akan menjawab, Bu, Pak, Mbok saya itu nggak usah banyak diatur-atur. Aku nggak usah banyak dikekang-kekang. Aku tuh udah gede ya. Aku tuh udah gede mah. Mana bisa, mana yang jelek, mana yang bagus itu aku udah tahu. Nggak usah dikit-dikit diatur, dikit-dikit dicela. Makan kelaru dilokke, sandal kiwa tengen dilokke. Dilok kena. Ciri-ciri kiai itu tehnya minumnya dulu.
mulai ikatan sama tahanan. Seperti itu. Apalagi usia-usia kritis itu adalah usia-usia ketika sudah masuk SMP kelas 2, kelas 3 sampai setidaknya dia hampir lulus SMA. Sekarang tak takon, ada yang masih SD? SD apa SMP, Mas? S. Alah, asal situ. Mas Novel aja sini aja video. Makasih supportnya. Yang masih SMP, Mbak Ngajeng, Mbak? Oh. SMP kelas 1, Ngajeng? Kelas 2? Kelas 3? Yang putra. Yang masih SD ada, Ngajeng? Oh. Masya Allah. Nah, usia-usia seperti itu adalah usia-usia yang betul-betul kritis bagi orang tua. Karena apa? Usia SMP itu adalah usia transisi dari masa anak-anak menuju remaja. Gitu ya. Dari opo-opo diopeni karo bapak ibune, berangkat sekolah klambi sih disetrikake, maem piringnya digledekke sak nggon-nggon. Mudah-mudahan saya nggak salah. Orang tahu asah-asah menuju ke usia remaja yang sudah kenal banyak hal ketika berada di luar rumah. Gitu ya. Apa mana SMP? Itu adalah usia-usia yang begitu kritis bagi kedua orang tua. Mbak, Mas, saya duwe yo nom-nom kayak gini yo. Wis duwe sudah punya anak usia 20 tahun. Sudah kuliah semester 2. Yang kedua masih kelas 4 SD. Yang kedua masih kelas 4 SD, harusnya kelas 5, tapi karena dia rasa pengen cobanya itu tinggi, rasanya nong SD Muhammadiyah seperti apa, ora cocok, terus cuti 1 semester nggak sekolah, terus balik meneh nong SD yang lain gitu, harusnya kelas 5 jadi kelas 4. Nah, setidaknya kalaupun saya bukan ahli di dalam psikologi, bukan ahli di dalam pergaulan remaja, setidaknya saya adalah praktisi. Wong tua sing gini, wong tua sing duwe anak yang dari anak-anak masuk masa remaja, masuk masa dewasa, kuliah. Sik wis mapan pikirane. Nah, setidaknya banyak hal sudah saya alami, banyak hal sudah saya temui terkait dengan pergaulan remaja. Nah, kita sekarang masuk ke batas-batas remaja. Beberapa hari yang lalu saya hari apa tuh ya? Pas Kawalding, saya juga ngisi pengajian remaja seperti ini di Dusun Dukuh. Ada yang datang waktu itu? Oh, alhamdulillah. Mergane materi tak balik. Nah, anak-anaknya nyun pangapunten ya. Audiennya nggak seperti ini gitu. Yo, seorang-orangnya bedanya nang casing gitu ya. Casingnya itu nggak kayak gini. Mbak-mbaknya juga nggak kayak gini. Mas-masnya mirip-mirip lah. Saya bedanya salah siji loro telu yang nganggo koko gitu. Nek yang nganggo sarung, sangune kotak nong saya tak kira HP gitu ya. Ternyata ketika dibuka sebelahnya gudang garam. Jadi ketika Ustadz ngisi pengajian dia kelompok. Kelas berapa Mas? Kelas 3 SMP. Wah, luar biasa. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang sesungguhnya, yaitu batas-batas pergaulan remaja. Tapi insya Allah kalau untuk komunitas-komunitas seperti ini, komunitas-komunitas yang pilihan seperti ini, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Bahkan saya itu
bermimpi, bukan bermimpi ya, pengen gitu mencetak peci ketika saya melihat iki cah nom kene bordirane Nahdlatul Ulama. Rano liyane. Kemudian tidak lama kemudian ketemu dengan cah nom meskipun jarang yo bordirane Matahari. Matahari ya? Ada berapa sinar nek? Oh, ada ini. Jumlahnya berapa? Hah? 12. Filosofinya apa 12? Mas Janu, piye Mas? Kenapa 12? Karena 12. Ngombesek. Guru kok Muhammad dia? Ya ini tak takon nih. Ini guru Muhammad dia. Oh iya. Ya. Nah, saya pengen itu gawe pecis bordirane NU Muhammadiyah gitu. Jadi ketika ketemu tuh pecisnya jadi indah gitu. Jadi kowe ngerti Mas? Wong Muhammad Dino. Ben indah, jangan jadi tidak terkotak-kotak antara gara-gara urusan furuk, gara-gara urusan organisasi sampai menanggalkan ukhuwah Islamiyah. Kalau di Jogja saya nggak usah pakai mic ya sementara. Oh iya, enggak nyinggung. Jadi matanya gitu. Enggak usah dipakai aja dah. Lepas baterai kayaknya. Nggak usah. Ya. Aku nih. Saya punya teman remaja di wilayah Jawa Timur. Ya, yang Jawa Timur itu kental dengan nuansa Nahdliya. Ini hanya sekedar cerita ya, supaya kita tidak terjebak kepada chauvinisme, kebanggaan terhadap golongannya sendiri dengan mengabaikan golongan orang lain, merendahkan golongan orang lain. Ini. Ketika anak wedok itu mau kuliah, meskipun tidak semuanya ya, ini hanya kasus saja. Ketika anak wedok dari wilayah Jawa Timur itu mau kuliah ke Jogja, itu diwanti-wanti kalau bapak sibuk. No, le, sesuk, kowe nek sekolah nang Jogja hati-hati. Ya. Terus nek nikah, nek rabi, ojo karo wong Muhammadiyah. Kenapa itu? Ini acara Muhammadiyah toh? Ya. Ini otokritik apa? Aku juga 6 tahun di Muhammadiyah. Ojo nikah karo wong Muhammadiyah. Mergane ngopo? Mergane ngopo? Nek nikah karo wong Muhammadiyah kuwi nek sedulure mati kaya kucing. Dikubur tok ora didongake, dikubur tok ora diyasinke, dikubur tok ora di diselamati macam-macam. Itu satu. Ada kasus berikutnya begini, di suatu tempat ada ustadz bertanya begini, Bapak Ibu sekalian, apakah kampung ini semuanya muslim? Ya, muslim. Kecuali yang satu yang tinggal di pojok sana. Sinten? Muhammadiyah. Gitu ya. Tak baleni. Naufal itu murid saya. Zamannya SD juga kayak gitu. Jelas kiki orang cukup pisan pindu. Ping teluwe ra nyandal-nyandal. Jelas kiki ngene ya sedadak kon baleni meneh. Bapak Ibu sekalian, apakah di kampung ini semuanya agamanya, penduduknya semuanya muslim? Enggak Pak, kecuali yang satu sana yang tinggal di pojok kampung sana, orang Muhammadiyah. Sampai seperti itu, Mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian. Artinya, ketika kita berada di dalam sebuah organisasi Muhammadiyah, karena bapak kita Muhammadiyah, karena daerah kita Muhammadiyah, maka kita perlu bangga dengan organisasi yang kita miliki, tetapi jangan sampai kebanggaan itu kemudian merendahkan organisasi atau kelompok muslim yang lainnya. Karena besok di akhirat sana tidak ditanyakan, kowe sekolah di Muhammadiyah apa NU? Nek Muhammadiyah surgamu nang kono kae. Nek NU surgamu nang kono kae. Enggak.
Karena surga dan neraka itu ming siji, surga yo ming siji, neraka yo ming siji. Artinya di tempat itulah orang akan dimasukkan ke dalam surga dan di neraka itu bukan karena organisasinya tetapi kualitas keimanannya. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan pembatasan baper, batas-batas pergaulan remaja, sebenarnya banyak banget gitu ya, banyak banget batas-batasannya. Tetapi biasanya cah nom-nom semakin dikekang, semakin dibatasi, maka energi yang dikeluarkan untuk menerabas batasan-batasan itu akan semakin besar. Nah, caranya piye? Yo harus masuk ke dunia cah nom, kemudian membawa mereka kepada dunia kita. Itu lagi benar. Setidaknya ada dua sajalah yang akan saya sampaikan, gitu ya. Akan ada dua fenomena yang menjadi batasan. Jangan sampai cah nom-nom itu terjerumus ke dalam dua hal tadi. Esensi dari baper, batas-batas pergaulan remaja. Yang pertama, ketika cah nom-nom kuwi salah di dalam pergaulan, salah di dalam golek konco, salah di dalam menempatkan lingkungan, maka yang terjadi kemungkinan dua. Yang pertama adalah kriminalitas, yang kedua adalah nyuwun pangapunten, pergaulan bebas. Lebih spesifik lagi adalah free sex. Ya, bukan free sex tapi free sex. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya tanya, yang hadir berapa orang nih? 30 lebih ya? Saya tak menduga dulu. Ini yang ngacung mesti tidak lebih dari 10. Yang tidak bawa HP berapa orang? Ngacung? Yang tidak bawa HP ngacung? Yang tidak bawa HP ngacung? Siji, loro, telu. Ya Allah ya Allah. Ya apa-apa. Yang tidak bawa HP ngacung. Sekarang temennya yang tidak ngacung di sampingnya, yang temennya ngacung dan ada HP di sana, silakan diambil dibawa maju ke depan. Aku ngacung kok. Ustaz tukang ngapusi ya, ngapusi. Lu rusak. Astagfirullahaladzim. Enggak ngantuk sebulan Ustaz. Nek orang ini ngantukan. Itu ya, tak balik ini saya nganggo jujur. Sekarang dengan jawaban jujur, rasa berbelit-belit jawabannya. Yang tidak gini, HP-nya ditinggal nang ngomah. Siji, loro. Kok boko siti to lem ngacung iki kok ragu-ragu beralibi piye lho. Siji, loro, telu. Nah, tenan ta. Dugaan saya nggak salah tidak lebih dari 10 orang. Nah, teman-teman sekalian, dunia itu berada di genggaman kita setidaknya dengan HP itu. Artinya banyak hal akan mudah kita lakukan, akan mudah kita ketahui dengan HP itu, gitu ya. Dengan genggaman yang ada di tangan kita. Bahkan bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, berhala-berhala modern itu bukan berhala-berhala yang sama seperti pada 30-40 tahun yang lalu. Kalau berhala-berhala zaman dulu yo wetringen gede, watu gede, perapatan dan lain sebagainya. Gitu kan? Perapatan mesti anggere esok dulu ora berajane mesti dienggo buangan sajen di sana. Iya. Nah, sekarang berhala-berhala itu nemplek, melekat di dalam tubuh kita. Nongsa, nong tas, gitu kan? Di kendaraan kita, di dashboard kita, di mobil kita dan sebagainya. Dan ngerinya berhala itu tidak kita sadari bahwa yang kita bawa itu adalah berhalane awake dhewe.
kok iso berhala kok ngomong. Aku saiki takon iki jadi pengajian interaktif ngono kuwi ben ra ngantuk. Tapi biasane gandeng aku guru ki nek misalnya pertanyaan kuwi ana le sok-sok sibuk, ana le sok-sok ndelik, ana le sok-sok sinau gitu. Nah, sekarang saya tanya yang putra nih. Putra itu pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cah lanang kuwi pemimpin wong wedok kudune kuwi luwih pinter tinimbang wong wedok. Kenapa saya mengatakan HP itu bisa jadi ini jawabannya? Saya butuh 2 jawaban untuk laki-laki, 2 jawaban putra, untuk 2 jawaban untuk putrinya. Boleh kerjasama. Ada door prize-nya. Alhamdulillah. Snack nomor 1. Ya. Kenapa HP itu menjadi berhala bagi kita? 1, apa Val? Rasa sangat penting, jadi kayak nggak bisa lepas gitu, diagung-agung nih tadi. Ya. 1-0. Apa? Kenapa Mbak HP menjadi berhala? Nah, untuk toh. Mergane kudu mikir toh. Apa Mbak? Bahkan bisa jadi ke depan itu seorang perempuan tidak butuh pendamping hidup lagi karena sudah cukup dengan HP-nya. Kemarin viral TikTokers itu, YouTubers itu bikin sensasi rabi karo wedhus, ya kan? Nikah dengan kambing. Itu kemudian dimarahi sama MUI semata-mata untuk golek likes dari YouTube. Ya, benar jawabannya Mas Fatih tadi. Kita akan lebih gelisah ketika di luar. Itu lebih gelisah ketika kita tidak bawa HP daripada kita dikhawatirkan oleh orang tua karena perginya tidak izin, perginya tidak lama, atau perginya tidak sebentar. Kudune wis bali, ora gelisah engko bapak ibuku takon apa ora, enggak. Tetapi jauh lebih gelisah ketika wis tekan perapatan, HP-ne lali, mesti balik, gitu kan? Mesti balik untuk mengambil HP-nya. 1 itu. Yang kedua, bisa jadi sekarang kebanyakan cah nom-nom itu tidurnya lebih dari pukul 11 malam. Bukan karena belajar, nek belajar ora apa-apa, bukan karena belajar, tetapi sudah asik dengan kesayangannya tadi, apapun yang dilakukan. 3 hari lalu anak barep saya yang tadi saya ceritakan umur 20 tahun tadi itu baru keluar dari rumah sakit karena harus opnam selama 8 hari. Diduga sakitnya itu radang empedu. Ya radang empedu. Terus yang kedua adalah ketika perutnya di USG itu ada kayak kista ya. Tapi setelah dikonsultasikan dengan dokter spesialis, dokter obgyn itu bukan kista, tetapi sel telur yang mati yang biasanya keluar ketika menstruasi tapi itu tidak keluar. Bisa merinding nggak dengan kata-kata kayak gini Cahnom? Ora ya, alhamdulillah. Just. Nah, dugaan saya sebagai orang tua, dia ritme siklus kehidupannya itu berubah, kebalik. Setidaknya selama 4 tahun terakhir ini siklusnya berubah. Nek bengi kuwi melek ngedur gitu. Nek siang itu tidur ngepluk. Bahkan di waktu-waktu yang tidak semestinya tidak boleh untuk tidur diterabas saja. Awal-awal saya toleransi karena apa? Memang anak wedok itu hobinya sinau gitu ya. Hobinya sinau luar biasa. Pokoknya bisa dia mampu untuk tidak tidur 3 kali atau 2 kali 24 jam
di hadapan buku dan di hadapan laptopnya. Bukan apa-apa, berhenti paling sholat, kemudian makan. Nah, karena keasikannya sampai menjadi kebiasaan, bahkan tidak belajar pun dia tetap melek, tetap begadang. Tiba-tiba cekikak-cekiki jam 1:30 ki. Tak kira ono demit nang omah gitu. Tak ingat ternyata dia masih mesra dengan HP-nya. Gitu ya. Tidak olahraga nek diseneni ngeyel. Jangan kaya ngono kuwi. Nah, sampai akhirnya dia jatuh sakit dan pingsan, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Nah, kembali ke pergaulan teman-teman sekalian. Ketika remaja itu disalah di dalam lingkungan pergaulan, lebih-lebih di dalam suasana rumah tangga, bapak simbok, bapak ibu tidak peduli dengan kualitas keagamaan anak-anake. Sing penting anakku ora rewel, ora kaliren, wis cukup. Gitu ya. Biasanya itu dialami, meskipun sekali lagi tidak semuanya, dialami oleh orang tua yang nyuntang ngapunten latar belakang pendidikan, latar belakang sosialnya itu berbeda dengan latar belakang orang-orang yang akademisi yang setidaknya sudah tahu banyak tentang dunia pendidikan remaja. Nah, yang terjadi kemudian adalah beberapa hari yang lalu ketika saya di Dugo, saya mengatakan terkait dengan fenomena klite. Ya, fenomena klite. Kenapa terjadi fenomena klite? Awal-awal klite itu tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindakan pemalakan. Nek wong tua ki linggo kok rada gering-geringan ya. Saya tak berdiri ya. Ngapunten ya. Tak ulangi klite. Kejadian klite bagi pemuda usia SMP sampai dengan SMA itu tidak dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi, tidak dilatar belakangi oleh ketika korban telah jatuh teraniaya oleh pelaku klite, kemudian dia ambil apa yang dimiliki kemudian ditinggal. Enggak, awal-awal klite itu hanya sekedar cari sensasi aja, menyalurkan hasrat keinginan untuk melakukan sesuatu dengan mengambil korban. Itu acak, gitu ya, acak. Jadi tidak ditargetkan. Oh, awas ke Suryanto biasanya jam 3 esok metu saka omah dodol tahu nang Pasar Gamping, dalane saka Somodaran lewat SMA Islam nang Pelemburi. Engko nang Pelemburi tak adane nang kono. Tidak seperti itu fenomena klite. Acak aja. Biasanya 2-3 motor boncengan di tempat gelap, nunggu di sana, kemudian ada orang lewat, udah dilukai, set, bablas. Seperti itu. Meskipun kemudian di belakang akhir-akhir seperti ini mulai timbul hasrat ingin memiliki barang yang dimiliki oleh korban. Nah, fenomena klite, saya memulai kisah yang kemarin itu tidak lepas dari sejarah masa lalu. Dan ternyata saya heran ketika saya mengatakan apakah teman-teman pernah mendengar kata joksin gitu. Ternyata tidak tahu. Ada yang pernah dengar kata joksin? Sebelum saya ngomong di Masjid Dukuh loh. Ada nggak, Mbak? Mas. Nek Mbak mengkosek. Pernah? Umurnya berapa, Mas? Enggak, sekarang kuliah. Oh, SMA. Dengar kata joksin dari mana? Saya ikut kakaknya. Oh, benar. Fenomena klite itu tidak pernah, sejarahnya tidak bisa lepas dari waktu saya SD itu 85 sampai 90, usia 85 sampai 90. Tahun 85 sampai tahun 90 itu fenomena geng-gengan waktu itu luar biasa. Ono joksin, ono kisruh, ono
Humaris lagi ke akhir-akhir ini. Joksin, Kisro ini nggak ada HP waktu itu. Apa toh? Joksin, Kisro sama Teluok seperti itu. Kejayaan geng waktu itu kemudian terbawa oleh generasi berikutnya, dikisahkan oleh generasi berikutnya. Ini loh sensasinya geng-gengan ini seperti itu. Blayer-blayeran di jalan, bareng-bareng di jalan, sopo wani aku, ngedrop sekolah liyane. Kalau SMK 2 itu biasanya musuh bebuyutan ini karo SMA 6. Nah dulu penguasa SMA pada waktu saya itu adalah SMA Pitulas Siji, SMA 17 satu, tempatnya di Bumijo sana, dekat SMP 12 SMP 14. Nah ini adalah kejadian-kejadian yang merupakan bukti bahwa ternyata remaja sing salah di dalam mencari lingkungan pergaulannya itu akan mencari pelarian dengan cara-cara seperti itu. Dan ini dimulai dari lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat sekitar. Ketika cah enom sik ketok ngeyel, dikandani ngeyel, dianggap nakal, itu tidak didekati, tetapi malah dijauhi. Orang tua yang lain wanti-wanti karo anake, "Le, aja dolanan karo kae. Mergane bocahe nakal. Kok nek kowe dolanan karo dheke, kowe bakal ketularan." Semua orang tua itu mewanti-wanti anaknya seperti itu, sehingga bocah yang tertuduh tadi menjadi terasingkan. Ora ana kanca, tanggoku sengit kabeh karo aku. Wong tuane pesen karo anak-anake supaya ora dolanan karo aku. Maka pelampiasan selanjutnya adalah dia pergi ke tempat lain. Dan Allah, tempat lain itu adalah tempat yang salah, sehingga yang terjadi kemudian adalah seperti itu. Kriminalitas. Dan ini lagi-lagi terjadi pada orang-orang dekat saya. Di musim corona kemarin, ketika pembelajarannya offline, iki nek ngondo anak lanang itu bukan ngerasani ya, yo berbagi ilmu saja. Saya tinggal di Somodaran dan sering menjadi pengisi pengajian di Masjid Dukuh. Saya melihat Masjid Dukuh itu, kampung Dukuh itu adalah kampung yang lebih religius dibandingkan Somodaran. Kegiatan keagamaannya lebih banyak dibandingkan Somodaran. Nah, kemudian anak lanang itu semula dolanan karo konco sekolahe nang Dukuh. Seminggu 2 minggu seperti itu biasa, pulang pergi bareng-bareng. Tapi lama-kelamaan, sebulan 2 bulan, koncone SD itu sudah mulai ditinggalkan karena kenal banyak dengan konco-konco yang lain di tempat itu, gitu ya. Saya tidak menaruh curiga apapun dengan anak saya itu. Tapi tiba-tiba istri saya sambat, "Ya, kok duitku ora ono yo? Piro mi? 3 juta. 3 juta sik njukuk sapa?" Saya kan sama sekali nggak curiga dengan anak saya. Paling ketinggalan di sekolah. Ora ya, aku kelingan banget. Saya ketika istri itu mau mengatakan jenenge anaknya, saya stop. Orang mungkin, orang mungkin. Saya cari di lipatan-lipatan, apa jangan-jangan istri saya, dugaan istri saya benar, tak cari di lipatan-lipatan, di loker-loker, nggak ada sama sekali. Sekali lagi, tidak ada kecurigaan terhadap anak saya. Sampai suatu hari Allah duduke ada tas kecil segede hanya untuk wadah HP itu ketinggal di
sela-sela lemari tak buka, saya ambil ketika tak buka itu isinya uang ratusan ribuan itu merah, isinya banyak, hampir 3 jutaan. Hampir 3 juta. Itu yang konangan. Itu yang konangan. Itu sudah berproses agak lama. Saya mencoba, anak saya sudah mulai curiga nek bapakku ngerti, nek ayahku ngerti. Tapi dia sudah mulai meraya. Ya, seperti kemarin aja ya, aku nanti dijemput sore di Dukuh. Ya, padahal pagi itu sudah mau sudah mau tak stop di rumah. Dia kalungan dimasukkan ke dalam kaos set gitu. Mau tak ambil nggak mau. Pergi aja waktu pagi-pagi jam 6, jam 7 itu sudah bermain ke temannya. Saya panggil, ternyata ketika sudah pulang sampai di rumah, anak yang umur 10 tahun kalungan apa? Ternyata sekarang itu alat biasa apa? Pot. Anak umur 10 tahun itu kalungan pot. Potnya bukan pot pit-pitan ya. Pot masih baru. Uang cas-casannya juga belum dipakai, isih ditawati itu. Kemudian tak tanya, kamu ngambil itu? Enggak. Sampai pada akhirnya dia ngaku bahwa yang ngambil uang itu adalah dia. Bukan karena keinginan pribadi, tetapi dia dibombong karo kanca-kancane. Dia umur 10 tahun, kanca-kancane 12-13 tahun, luwih gede. Pokoknya dibombong, dijajakke, kono juga duit bapakmu, juga duit orang tuamu, pokoknya kok dolan karo aku wis. Dan itu berlangsung lama. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk buka aib anakku, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata konco kita, teman kita itu akan mewarnai diri kita ketika kita akrab dengan mereka. Saya apik koncone dhewe, maka insya Allah baik pula diri kita. Sebenarnya nggak usah pakai link, nggak apa-apa sih. Itu pencari sinyalnya ada nggak? Karena suara saya masih kedengeran terus. Tapi udah sarapan. Sarapan berarti dipanggil. Iya, Pak. Kita arep-arep monggo. Itu ya, teman-teman sekalian. Konco itu akan mewarnai kehidupan. Maka para ulama mengatakan bertemanlah dengan bakul minyak wangi. Maka ketika engkau berteman dengan penjual minyak wangi, engkau akan katutan wangi ini. Gitu ya. Jangan berteman dengan pandai besi atau penjual arang. Saya ulangi, jangan berteman dengan penjual arang. Maka ketika engkau berteman dengannya, engkau akan kena langes. Begitu juga dengan temannya awet diri. Ketika kita punya teman yang terjaga sikapnya, terjaga ibadahnya, berada di dalam organisasi-organisasi yang benar, insya Allah kita pun akan menjadi manusia yang benar. Yang pertama itu, awal-awal tindakan kriminal dimulai dari salahnya mencari teman. Yang kedua adalah penyimpangan pergaulan bebas. Maaf, saya menggunakan bahasa yang keren aja, pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini saya wanti-wanti kepada teman-teman muslimah, teman-teman putri, mbak-mbak sekalian. Terjadinya
saya bikin presentasi dulu sambil terjadinya sebuah perzinaan ya kata seperti itu. Terjadinya sebuah perzinaan itu terjadi atau tidak kejadian itu, sekali lagi kuncinya ada pada perempuan. Sampai titik ya, nanti didengarkan sampai titik. Ketika ada cah lanang, aku cah lanang dulu. Ketika ada cah lanang yang bukan muslim, cah lanang loh ya. Ketika ada laki-laki yang bukan muslim, kemudian mencoba untuk merayumu, yang mencoba untuk merayumu, kemudian engkau mengatakan gini, kula nuwun, oh monggo silahkan masuk, silahkan duduk, ngunjuk nopo, jus, kopi, nopo, wedang putih. Cek. Tak kira muni HP ini. Ketika putri kemudian didatangi oleh laki-laki yang tidak jelas latar belakangnya, kemudian disambut dengan penuh sukacita, disambut dengan kehangatan, disambut dengan keramah tamahan, maka cah lanang seperti itu akan masuk lebih dalam kepada kalian. Sampai pada akhirnya sesuatu yang paling berharga, pokoknya nek cah lanang kayak gitu, targetnya adalah bisa mengambil sesuatu yang paling berharga pada diri perempuan yang dimiliki, anak putri yang dimiliki. Ketika sudah kesel ya, cek. Ini penting ya, mbak-mbak sekalian. Ketika kita dengan bahagia didatangi laki-laki seperti itu yang nggak jelas, ibadahnya ora jelas, mendeman, hudutan, rambutnya dikeruak separuh, seperti itu. Kemudian kita terima dengan baik, ketika kita terima dengan lapang dada, sampai pada akhirnya dia berhasil merenggut mahkota kalian, maka orang lain tidak akan pernah nulungi kalian, wahai cah itu, anak putri sekalian. Yang dikatakan kemudian orang akan berkata, syukur, kok ya wong yo ngono tok tampa dengan baik-baik, kok ya wingi kok ora tok hindari, ketika sikap kita salah terhadap laki-laki. Beda ketika kemudian kita sudah ancang-ancang, kita sudah jaga jarak terhadap laki-laki serigala berbulu domba kayak gitu. Ya, insya Allah kalau yang ini nggak ada sih. Ini saya ngomongin laki-laki yang lain. Ketika si putri sudah mulai galak, sudah mengambil sikap galak, tegas dengan cah lanang yang berniat tidak baik terhadap kalian itu, maka ketika cah lanang itu memaksa untuk mengganggu kalian, memaksa untuk melecehkan kalian, kemudian kalian lepas sandalmu, dibalangke nang ndase dos gitu. Gitu kan? Dibalangke ke si laki-laki itu, maka orang lain, bapake dhewe, tanggane dhewe, sedulur-sedulure dhewe, atau orang yang melihat kejadian itu pun akan membela kalian, akan mengusir laki-laki itu dengan usiran-usiran yang memalukan laki-laki itu. Maka teman-teman sekalian yang putri, sekali lagi bersikaplah yang proporsional terhadap situasi
yang terjadi pada kalian. Lebih-lebih terkait dengan yang tadi saya menyampaikan, adanya pelecehan yang dilakukan, yang terjadi oleh pihak putri. Kira-kira kalau cah nom seperti itu, mbak-mbak yang putri ini lebih senang didatangi tamu yang tak diundang di WA, ketemu nong sorwit nongko yo engko jam 6:30 malam minggu yo nek iso ora sah pamit karo bapak ibumu, engko nek pamit mesti ora oleh. Nah, orang-orang kayak gitu, cah lanang seperti itu, kalau saya duwe anak wedok, saya mengatakan, "Le, aku reti apa yang ada di isi kepalamu." Mesti nek wis janjian kayak gitu, nek wis melakukan sikap awal-awal seperti itu, rampung masa depan. Gitu ya. Habislah kalian dengan makhluk-makhluk yang memang niatnya untuk menodai atau merusak kehidupan kalian. Itu adalah putri ya. Insya Allah esensinya dapat ya. Pokoknya kalian harus tegas, kalian harus pandai menjaga sikap, menjaga kehormatan kalian terhadap siapapun saja, siapa saja yang punya niat baik terhadap kalian. Jangan memberikan karpet merah, jangan memasang muka manis, jangan memberikan pintu kepada cah lanang, pemuda, remaja yang sudah niatnya tidak baik prosedurnya. Itu ya cah nom-nom, yang putri. Nah sekarang yang cah lanang, anak lanang, mas kalian, usia SMP itu adalah usia akil balik bagi cah lanang. Insya Allah semuanya sudah mimpi basah ya. Anak hafal belum kayaknya. Kamu belum akil balik Fal. Falanmu itu yang gede tok itu. Nah, teman-teman sekalian, bagi cah lanang, anak putra, anak-anak aku sekalian, karena kalian adalah anak-anak usia anak saya gitu. Saya berani, kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya berani nikah pada ketika kuliah semester 6. Kuliah semester 6 saya nikah. Mas ketua pemudanya kuliah semester berapa, Mas? Udah lulus. Udah nikah belum? Belum. Astagfirullah. Makanya masih jadi ketua pemuda, Pak. Merana banget. Belum kan? Hah? Bangetan loh. Wong mbak-mbaknya wis mbak-mbak itu menunggu kedatanganmu ya. Engkau akan menyesal ketika mbak-mbak Muhammadiyah itu didatangi oleh pemuda-pemuda yang lainnya loh. Nah gitu kan. Pemuda-pemuda enggak boleh gitu. Pemuda-pemuda yang lain engkau akan menyesal gitu. Saya nikah di usia 23 dan alhamdulillah ketika saya di kuliah itu kan rahmat Allah ya, nikmat Allah, makanya saya menggunakan waktu kuliah itu semaksimal mungkin. 14 semester saya maksimalkan. Lulus 7 tahun. Jadi ujian skripsi nggawa bocah umur 3 tahun. Anak barep saya itu, saya ujian skripsi anak saya udah umur 3 tahun. Semata-mata kan apa? Saya berusaha untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Mending rabi. Gitu ya, mending rabi daripada menjadi bujang lapuk. Jangan sampai kemudian mengakibatkan gara-gara aku saya pengen pengen ngomong cah nom-nom, saya tidak mau nikah. Mesake. Berarti ibadah separuh agamanya belum cukup nih, Mas. Ya, ditarget berapa bulan lagi? Oh ini harus kampanye nikah nih. Bulan depan. Ya. Enggak gini. Manfaatnya tidak banyak ketika kita bicara tentang batas-batas pergaulan remaja,
Sementara pintu untuk menutup kemaksiatan itu yaitu bernama nikah, itu menjadi sesuatu yang tidak segera kita raih. Wah, kebangetan. Jangan-jangan kita menjadi pelaku secara tidak langsung terjadinya pelanggaran terhadap batas-batas pergaulan itu tanpa kita sadari. Baik teman-teman sekalian, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bahasa yang agak jelimet tadi, agak telekuk tadi, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi, Mbak, jaga kehormatan kalian. Jangan sampai engkau menyesal gitu ya. Pokoknya jaga kehormatan kalian dengan sebaik-baiknya, sekuat tenaga. Sampai ada seorang ikhwan datang kepadamu untuk nembung bapak ibumu. Nah, disitulah kalian jangan mempersulit gitu ya. Ketika sudah sampai pada waktu itu, ojo dipersulit, ojo dingel-ngel. Cah nom-nom, anak lanang juga begitu. Ketika engkau sudah sampai pada umur piro? 20 tahun. 31. Walah ya Allah 31. Engkau usia 20 tahun mulai engkau menargetkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan itu dengan mensegerakan untuk rabi. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Tentu saja banyak salah yang saya sampaikan kepada panjenengan sekalian. Insya Allah itu semuanya karena kefakiran ilmu saya terhadap banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.